Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Ulwan Takilauca dengan NIM 202202102107. Kali ini saya akan mempresentasikan sesuatu untuk UAS Service Management saya dengan perusahaan yaitu PT Gojek Indonesia. Untuk perkenalan, PT Gojek Indonesia adalah online service base di Indonesia yang memberikan layanan antar jemput dan juga food delivery dan lain-lain. Oke, untuk pengertiannya adalah service management adalah proses merancang, mengelola, dan meningkatkan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus menjaga efisiensi operasional perusahaan. Service management juga bersifat tidak berwujud atau intangible, layanan yang tidak dapat dilihat, disentuh, atau disimpan sebelum digunakan. Sehingga pelanggan menilai kualitas layanan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan hasil yang dirasakan. Lalu juga bersifat bervariasi, proses produksi dan konsumen layanan terjadi secara bersamaan, sehingga keterlibatan pelanggan dan penyedia layanan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang terakhir, tidak dapat disimpan. Kualitas layanan dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan, dan di mana layanan tersebut diberikan. Tantangan dan hambatan dalam service manajemen. Ketidakkonsistenan kualitas layanan. Salah satu tantangan utama dalam service manajemen adalah ketidakkonsistenan layanan. Karena layanan sangat bergantung kepada manusia. Kualitas layanan dapat berbeda-beda antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Contohnya di sini adalah cara berbicara. Public speaking dan attitude setiap orang bisa berbeda-beda, jadi ini mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Lalu ada sikap terhadap pelanggan. Walau dengan training yang baik, setiap orang juga punya karakter yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah cara para driver berkendara. Di dalam kasus ini, cara berkendara setiap orang termasuk itu unik, tergantung dalam personal masing-masing dan kebutuhan masing-masing para driver. Lalu di sini adanya tingginya ekspektasi pelanggan. Pelanggan memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan, seperti cepat, aman, dan nyaman. Jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Contohnya, driver datang terlambat, pesanan dibatalkan secara sepihak, dan estimasi waktu yang tidak akurat. Hal ini dapat menciptakan gap antara pelanggan dan kenyataan layanan dari produk tersebut. Jasa. Penanganan keluhan dan kegagalan layanan. Dalam layanan, kegagalan tidak dapat bisa dihindari. Tantangan sebenarnya bukan pada kegagalan itu sendiri, tapi bagaimana perusahaan menanganinya. Contohnya di sini adalah pesanan makanan yang tidak sesuai, driver membatalkan pesanan secara sepihak, dan masalah pembayaran. Jika keluhan tidak ditangani dengan baik, kepercayaan pelanggan akan menurun. Lalu ada ketergantungan terhadap teknologi. Banyak perusahaan jasa modern bergantung pada teknologi. Karena sistem mengalami gangguan, layanan akan langsung terdampak pada saat itu juga. Contohnya di sini saya berikan adalah aplikasi error, GPS tidak akurat, dan juga sistem pembayaran yang bermasalah. Ini bisa menyebabkan layanan tidak berjalan meskipun driver dan pelanggan sama-sama siap. Lalu di sini ada cara mengatasi tantangan service management. Dapat dilakukan standarisasi dan pelatihan karyawan. Untuk mengurangi variasi kualitas layanan, perusahaan perlu membuat standar layanan yang jelas dan memberikan pelatihan yang berkala. Di sini terdapat proses onboarding.
Proses onboarding adalah rangkaian kegiatan awal yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan driver baru terhadap sistem kerja. Standar layanan, nilai perusahaan, serta penggunaan teknologi agar driver siap memberikan layanan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Lalu ada aturan dan kode etik, adalah seperangkat pedoman perilaku yang mengatur sikap, tanggung jawab, dan profesionalisme driver dalam memberikan layanan kepada pengguna, menjaga kualitas dan citra perusahaan. Lalu ada sistem rating dan evaluasi. Sistem rating dan evaluasi adalah mekanisme penilaian kinerja layanan berdasarkan umpan balik atau feedback dari pelanggan yang digunakan perusahaan untuk memantau kualitas layanan, memberikan penghargaan, serta menentukan tindakan perbaikan atau sanksi terhadap driver tersebut. Perlu diketahui, driver dengan performa buruk akan mendapatkan pembinaan atau sanksi yang jelas. Lalu di sini ada mengelola ekspektasi pelanggan. Perusahaan harus mengkomunikasikan layanan secara transparan agar ekspektasi pelanggan sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini saya berikan pelacakan yang dilakukan secara real time, estimasi waktu kedatangan driver, dan informasi harga yang jelas sebelum memesan dan ketika pembayaran. Lalu di sini ada service recovery yang efektif. Penanganan kegagalan layanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu refund. Adalah pengembalian dana kepada pelanggan sesuai bentuk tanggung jawab perusahaan atas kegagalan layanan atau ketidaksesuaian layanan yang diterima dengan standar yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada voucher kompensasi, adalah bentuk penggantian non-tunai yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebagai upaya pemulihan kepuasan akibat kegagalan layanan, sekaligus juga mendorong pelanggan untuk kembali menggunakan layanan tersebut. Dan yang terakhir ada layanan customer service melalui aplikasi. Layanan customer service melalui aplikasi adalah fasilitas digital yang disediakan perusahaan untuk menerima, menangani, dan menyelesaikan keluhan pelanggan secara cepat, efisien, tanpa harus melalui interaksi tatap muka. Lalu ada perbaikan berkelanjutan melalui feedback. Feedback pelanggan merupakan sumber informasi penting untuk perbaikan layanan. Contohnya seperti memberi rating setelah selesai memakai jasanya, lalu pelanggan memberikan ulasan untuk memperbaiki atau menetapkan sesuatu yang sudah baik, dan yang terakhir ada data keluhan kalau misalnya ada sesuatu yang misleading dan harus diperbaiki secara segera. Oke, terakhir di sini ada kesimpulan. Service manajemen menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakkonsistenan layanan, ekspektasi pelanggan yang tinggi, kegagalan layanan, ketergantungan terhadap teknologi. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui standarisasi layanan, pelatihan karyawan, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan penanganan keluhan yang baik. Jadi, studi kasus Gojek menunjukkan bahwa servis efektif sangat penting untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Ulwan Takilauza, terima kasih.